Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Hadratil mukarramin, para alim, para ulama, wal asatidil kiram, wabil khusus guru besar kita, sesepuh kita Kiai Haji Muhammad Sanid, Kiai Haji Abdul Rajim Marja, serta guru-guru kita yang lain. Mohon maaf tidak disebut namanya satu persatu. Kita doakan guru-guru besar kita, semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umurnya, amin. Menambah-nambah keberkahan dan kemuliaannya. Segenap para asatid lainnya, mohon maaf tidak disebut satu persatu. Mohon ridhonya para guru serta mohon doa. DKM Masjid Al-Muhajirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak jamaah pecinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sama-sama saya hormati dan saya muliakan. Puji teriring syukur, alhamdulillah, pada pagi hari ini kita semua dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan iman yang tertancap di dalam hati kita mampu kita jaga sampai akhir hayat, sehingga nanti mati kita membawa iman, mengucapkan kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Amin ya rabbal. Ini secara teori mudah memang bapak-bapak, secara hafalan mudah kita mengucapkan kalimah ini. Bahkan kita sanggup mengucapkannya sehari minimal 100 kali, betul tidak? Akan tetapi belum tentu, tadi Pak Keson dibilang di akhir hayat seseorang mampu mengucapkan kalimah yang mulia ini. Oleh karenanya kata Nabi dalam satu hadis, jaddidu imanakum, perbaharulah iman kalian. Dengan cara apa kata Rasul? Memperbanyak ucapan kalimah la ilaha illallah Muhammad. Harapan kita tiada lain dan tiada bukan bapak dan hadirin rahimakumullah, agar Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita taufik dan hidayah, wafat kita nanti dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Nah ini ngapa udah pada makan aja ya? Makanya saya juga lapar ini. Mana belum tidur lagi, masya Allah. Hadirin wal hadirat kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ketua Forum Silaturahmi Sholat Subuh Gabungan Bapak Haji Nanang Pramana, mata Allah bituli hayati, kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur, amin ya rabbal, sehat walafiat, bertambah-tambah keberkahan dan kemuliaannya. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, singkat saja ya Pak ya, nanti beliau yang melanjutkan. Karena saya harus ikut ziarah dengan guru kami Kiai Haji Muhammad Sayuti ke Cirebon. Jadi ini udah ditunggu baik. 5 menit aja, 5 menit, setuju nggak? Lah diubahin ya. Setuju? Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, wailul likulli humazatil lumazah. Ya, diam aja. Ini ngantuk apa lapar ya? Ulang. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addada yahsabu anna malahu akhlada. Shadaqallahul azim. 3 ayat aja. Kalau dilanjutin kepanjangan. Wallahu a'lam bi muradih bidzalik. Pak Kiai Sondi mohon diluruskan kalau salah. Karena banyak para guru anggap saya santri aja nih, lagi setoran sama gurunya. Wallahu a'lam bi muradih bidzalik. Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi pencela dan pengumpat. Di sini ayatnya Pak menggunakan kalimatnya wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi pencela dan pengumpat. Kita masuk kategori mana nih Pak kira-kira? Tukang nyela apa tukang umpat? Kadang-kadang ustaz lagi ceramah aja diumpat.
Dia omongin siapa sih itu, nggak kelihatan, hitam banget. Udah kelihatan wajah-wajahnya cuma ngomongin gue lo ya. Nih kadang-kadang kita ini mulutnya lenje, Pak. Padahal keterangan dari ulama, sifat malu itu kudu ada dalam diri kita. Al haya'u minar rijali hasanun, kata ulama. Walakinal mar'ati ahsan. Sifat malu kudu ada bagi laki-laki, karena itu merupakan perbuatan yang baik. Di antara sifat malu itu ya jangan sampai ngomongin orang, betul nggak? Ini kadang-kadang nggak tahu malu, ngomongin orang mulu. Ini kadang-kadang kita ini suka mulutnya lenje, betul nggak Pak? Betul nggak? Apalagi kita hidup di akhir zaman, kadang-kadang merasa udah hebat ibadahnya, udah pinter ilmunya, sehingga orang lain kadang-kadang dianggap kecil, dianggap salah mulu. Nah ini naudzubillah min. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, Pak, wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi pengumpat dan pencela. Lanjutan ayatnya, wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Termasuk orang yang celaka itu Pak, ngumpulin harta, berangkat pagi, pulang mending sore, kadang malam. Ini kadang ada Pak di antara kita, saking sibuknya nyari harta, berangkat pagi, anak masih tidur, pulang anak udah tidur lagi. Ya Allah, saking mungkin gimana itu ya. Padahal rumah kadang-kadang mewah, betul gak? Mobil kadang-kadang banyak, pembantunya kadang nggak cukup atuh, sampai ada anjingnya segala macam Pak, nungguin. Padahal hartanya banyak, tapi masya Allah di dalam hatinya tidak ada kebahagiaan. Apa tanda orang yang tidak bahagia? Dia tidak merasakan betah di rumah. Padahal memeluk anak, bersendak gurau dengan keluarga, kira-kira senang nggak Pak? Kita ini punya keluarga, betul nggak? Kalau kita dengan keluarga aja tuh harmonis, insya Allah dengan lainnya, dengan tetangganya, dengan jamaahnya, semua akan harmonis, insya Allah. Maka jangan sampai Pak kita masuk kategori orang yang ngumpulin harta lalu ngitung-ngitung. Mending kalau dihitung-hitungnya dibagi. Oh ini buat Masjid Al Muhajirin, betul nggak? Oh ini untuk ustadznya, kan enak, betul nggak? Ini dihitung-hitung doang. Waduh, nanti saya beli apa ya? Besok saya makan apa ya? Waduh, besok saya mau makan siapa ya? Na'udzubillah min. Maka jangan sampai nih Pak, kita kategorinya orang yang Allah laknat dengan sebab apa? Kita mencari keuntungan dunia tetapi lupa akan kematian. Na'udzubillah min. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita Pak dalam hidup ini tidak bisa sendirian, betul nggak? Perlu kita hidup bersosial. Tidak cukup ibadah kepada Allah, hablum minallah kita perbaiki, tidak cukup. Karena harus ada hablum minannasnya, betul nggak? Terlebih di masa pandemi saat ini, apalagi momennya hijrah ke tahun baru Islam, maka sifat sosial harus kita galakan kembali, insya Allah. Kemarin alhamdulillah milad FS3G yang ke-25. Alhamdulillah sukses kita, wasilah guru-guru kita, wasilah orang-orang tua kita bermunajat kepada Allah. Ya Allah, sukseskan milad FS3G. Sehingga alhamdulillah wasilah doa para guru Al-Walid Al-Habib Abdurrahman Abdurrahman As-Segaf bisa hadir Pak. Coba bayangkan itu. Alhamdulillah guru kita, penceramah kita hadir. Kalau tanpa doa mereka Pak, tanpa tangisan mereka, nggak mungkin acara itu sukses, betul nggak? Makanya insya Allah acara terakhir kita raker nanti di di puncak, insya Allah. Mudah-mudahan kita semua bisa sehat, bisa hadir. Amin ya rabbal. Nabi SAW sabdakan Pak, kalau kita hidup di dunia, sifat sosial kita nih, ya, kalau bahasa Sunda barahan, kalau orang pegangan apa namanya tuh, dermawan. Apa kata Rasulullah? Man nafasa an mu'min kurbatan min kurabi dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapa orang nih kata Nabi
yang memerdekakan saudaranya dari kesulitan, membebaskan saudaranya dari kesulitan dunia, Pak. Oh, saya punya ustadz tuh. Ustadz itu lockdown 4 bulan. Nggak ada undangan, Pak. Jangankan undangan ceramah, undangan tahlil aja kagak ada, Ustadz Rabawi ya. 4 bulan kita di lockdown, Pak. Jangankan Gojek online, Ustadz aja nganggur. Alhamdulillah, ini pelajaran buat kita. Oh, saya lihat Ustadz Imam tuh kayaknya susah banget. Dibantu. Oh, saya ngelihat tuh ketua FSGG umpamanya lagi susah, dibantu, Pak. Dimerdekakan, hutangnya dilunasin, disenengin dia, masya Allah. Apa kata Nabi? Siapa orang yang memerdekakan saudaranya sesama muslim dari kesulitan dunia, Nabi berjanji dengan lisan Nabi yang mulia, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Allah subhanahu wa ta'ala akan membebaskannya dari kesulitan akhirat. Amin ya rabbal. Kalau kita, Pak, di dunia sulit karena masih ada nolongin, betul nggak? Ustadz Imam susah bisa datang ke ketua kokom Kiai Haji Ahmad Maulana, alhamdulillah bisa Kiai. Nggak punya kopi, ngopi di sana. Jadi bapak-bapak nih kalau nggak punya kopi di rumah, datang aja ketua ke sekjen FSGG, insya Allah kopi-kopi mah ada, betul nggak Kiai? Iya, Pak, masya Allah. Nih kalau kita seneng, Pak, nyenengin orang di dunia aja kita dibantu, betul nggak? Sulit kita di dunia, insya Allah dibantu. Tapi kalau di akhirat sulit, siapa yang nolong? Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Kita punya saudara, lari saudara kita. Kita punya ibu, punya ayah, lari enggak nolong kita, Pak. Kita punya bini lebih dari 1. Ada nggak di sini bini lebih dari 1? Wah, kayaknya Ustadz Romo pengen nambahnya. Masya Allah. Jangankan punya bini, Pak, punya bini 3 aja lari itu nanti di akhirat. Punya anak banyak lari. Sebabnya apa? Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Karena di hari itu, Pak, semua memikirkan dirinya masing-masing. Jangankan mikirin Ustadz Imam, mikirin Kiai Ahmad Maulana, mikirin diri aja belum tentu selamat. Betul enggak? Makanya kita perbanyak amal soleh. Siapa orang yang nolong saudaranya lagi kesulitan, diberikan kemudahan dia. Nabi berjanji, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Allah akan memudahkan dia nanti di hari kiamat. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.